Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara terkasih, dimanapun saudara berada, kembali kita berjumpa dalam ibadah doa pagi. Mari saudara, kita akan bersama-sama menyiapkan hati untuk kita datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur dan membawa hati yang benar-benar merindukan Tuhan. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, sungguh kami mengucap syukur jika kembali Tuhan, kami Tuhan dapat Tuhan datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami rindu Tuhan, mari Engkau menjamah setiap kami ya Bapa, untuk kami dapat Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu ya Bapa, dan bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami sungguh Tuhan bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Glorious. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
Yesusku, Rajaku. Haleluya, glory. Kau Yesusku, Kau Rajaku, Kau yang ku nantikan. Haleluya, Kau ku sembah selamanya dalam hidup ini, Tuhan. Ku puji Kau, ku sembah Kau. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau penolongku yang setia, senantiasa menolong hidup kami. Haleluya, glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, 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 glory. Haleluya, mari sembah Dia, tinggikan namanya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami rindu senantiasa menyembah-Mu. Glory, glory. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang indah. Jika setiap kami boleh kembali berjumpa di dalam Engkau Tuhan, sekalipun ibadah online, kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami. Sehingga saat kami memuji menyembah-Mu, kami boleh rasakan kasih-Mu boleh mengalir di dalam hidup setiap kami. Terlebih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan setiap kami boleh mendengar dengan baik-baik. Sehingga setiap kami Tuhan boleh dituntun untuk melakukan sesuai firman yang boleh Engkau sampaikan hari ini. Sehingga saat kami boleh melakukannya dengan setia dalam setiap aspek hidup kami, Engkau Allah yang selalu berjanji berkat yang turun atas setiap kami. Kami mau duduk dengan tenang, menyiapkan hati kami, dan khususnya telinga jasmani dan rohani kami, sehingga kami boleh dengar dengan baik-baik. Kami berdoa Tuhan, jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat penguasa di udara yang mengganggu saat firman Tuhan disampaikan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa otoritas-Mu, roh-Mu Tuhan, boleh penuh atas setiap kami.
Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi Tuhan. Turunkan kuasa-Mu, memenuhi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu. Sehingga boleh melayakan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, jamah Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tersampaikan, boleh dirasakan. Engkau juga menjamah dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh sukacita dan penuh rasa rindu akan suara-Mu, kami akan sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua sobat terkasih dimanapun kau berada, yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang benar-benar siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan, sukacita besar. Saudara dan saya boleh kembali berjumpa dalam ibadah online hari ini. Sebab saya percaya setiap perjumpaan kita dengan Tuhan akan selalu membawa dampak yang manis. Asal satu, kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan yang sangat baik. Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun ibadah online, saya terlalu yakin dan percaya Tuhan sudah menjamah melalui pujian dan penyembahan hari ini. Terlebih sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya kuasanya akan menjamah dimanapun kau berada. Sehingga setiap engkau mendengar dengan baik-baik, percayalah engkau bisa juga melakukannya dengan segenap hatimu. Dan dengar janji firman Tuhan, jika engkau mendengar dan melakukan dengan taat dan setia, Dia Tuhan yang sudah berjanji akan menurunkan berkat buat saudara dan saya. Berkat bukan hanya secara materi, tetapi berkat banyak juga secara jasmani, bukan hanya jasmani, rohani, kasih sukacita, damai sejahtera. Itulah juga berkat yang terbaik buat saudara dan saya. Sehingga setiap kita boleh merasakan hari lepas hari betapa indahnya, betapa manisnya hidup di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap saudara dan saya ketika kita sudah memastikan, sudah mengikuti jalannya di dalam Kristus Yesus Tuhan, biarlah engkau punya keinginan, engkau bukan hanya tetap saja. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang sangat baik juga tidak menginginkan engkau juga tetap saja. Setiap perjalanan hidup kita di dalam Tuhan, biarlah juga menjadi pengalaman yang manis kita bersama Tuhan. Sekalipun itu pengalaman yang tidak baik, pengalaman yang tidak mengenakan buat hidup saudara dan saya secara daging. Tapi percayalah, Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Dia sangat peduli di hidup saudara dan saya. Karena itu yakinlah, apapun yang menjadi perjalanan hidupmu bersama Tuhan, Dia akan menunjukkan kasih setianya yang akan selalu indah di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saudara dan saya, dimanapun kau berada sobat terkasih, saat hari-hari ini, biarlah setiap kita boleh hari lepas hari, boleh lebih naik di dalam hadirat Tuhan. Naik lebih lagi di dalam level pengenalan kita bersama Tuhan. Mungkin kau secara bayi-bayi rohani, mungkin saat kau mengenal pertama kali di dalam Tuhan. Tapi saya rindu dan saya percaya Tuhan juga rindu. Engkau bukan hanya terus anak-anak. Engkau akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Remaja di dalam Tuhan. Dewasa di dalam Tuhan. Dan benar-benar penuh di dalam kepenuhan Roh Kudus. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kerohanian kita di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya jika saudara dan saya memiliki anak, kita rindu juga setiap perkembangan anak-anak kita sesuai dengan usianya. Amin. Kita tidak menginginkan ada sesuatu yang ganjil di dalam pertumbuhan anak-anak kita secara jasmani.
Seandainya dia mungkin usia 5 tahun, engkau mungkin masih mentoleran. Dia masih belum bisa baca tulis. Dan mungkin dia belum bisa membedakan. Oh ini baik, oh ini salah. Tapi ketika dia sudah berumur 10 tahun, 15 tahun, dia masih kedapatan seperti anak usia 5 tahun. Saya terlalu yakin. Engkau juga pasti akan pertanyaan, kenapa ini dengan anak saya? Demikian juga dalam hidup rohani kita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak-anak rohani terus. Kita harus bertumbuh step by step. Sehingga kita mencapai level benar-benar di dalam kepenuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, satu hal, kita akan tetap kuat dan teguh. Karena saat kita melihat anak kita secara jasmani, mungkin 5 tahun dengan 15 tahun kita akan perlakuannya berbeda. Mungkin saat mereka 5 tahun kita tahu dia belum mengerti semuanya. Tapi ketika menghadapi anak yang sudah 15 tahun, kita yakin pastikan dia sudah mengerti yang benar dan yang salah. Sehingga ketika dia berbuat salah, kita sebagai orang tua juga pasti akan melakukan apa yang harus dilakukan. Demikian juga Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah saudara dan saya mencapai level naik di dalam Tuhan untuk semakin tinggi, semakin dekat, bahkan melekat, bahkan penuh di dalam kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap goncangan, setiap persoalan, setiap masalah hidup tidak akan pernah menggoncangkan iman saudara dan saya. Karena benar-benar yakin dan percaya Yesus yang sangat baik akan selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Tetapi pertanyaannya, di manakah level kerohanian saudara dan saya hari-hari ini? Berapa tahun kau sudah mengenal Tuhan? Dan berapa tahun engkau sudah menyerahkan hidupmu di dalam Tuhan? Apakah sudah mengalami perubahan? Apakah sudah jauh lebih baik? Hanya saudara dan saya dan Tuhan yang tahu. Tapi biarlah saya rindu saudara dan saya boleh mengalami yang namanya kepenuhan di dalam Tuhan. Seperti tema firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan, dan rindu saudara dan saya boleh membuka hati untuk boleh mendengarkan, dan setiap kata-kata dan setiap firman yang boleh disampaikan boleh saudara dengan baik-baik, dan saudara bisa melakukan dengan taat dan setia di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup di dalam kepenuhan Allah. Kita baca ayatnya di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan perikop sama kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6 berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi, kamu, yaitu saudara dan saya, Tuhan berkata telah menerima Kristus Yesus. Yaitu saat proses kita menyerahkan hidup kita, tubuh jiwa roh kita di dalam Tuhan, dengan melalui baptisan air sebagai tanda kita mau menyerahkan dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berkata melalui ini, kamu telah menerima Kristus Yesus. Itu sudah baik. Dan itu sudah langkah yang benar di dalam Tuhan.
Ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus melalui baptisan air sebagai tanda pertobatan kita, melepaskan hidup lama kita dan memulai hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan berkata melalui ini, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Tapi bukan berhenti setelah menerima kita nggak ngapa-ngapain. Kita tidak mengerjakan keselamatan kita di dalam Tuhan. Kita tidak bertumbuh, kita nggak belajar. Tapi Tuhan inginkan setelah kita berkata kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita lanjutkan perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Karena itu firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu Tuhan mengingatkan, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, Tuhan berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan ingatkan, setelah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berkata, sebab itu, karena itu, hendaklah. Tuhan berkata, sesungguhnya, sebenarnya, seharusnya. Jadi melalui ayat ini, karena itu hendaklah, seharusnya. Yang harus kita kerjakan untuk mengerjakan keselamatan itu bukan hanya berbicara setelah kita menerima keselamatan daripada Tuhan, kita tidak mengerjakannya. Tetapi Tuhan minta kita terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan minta saudara dan saya ketika kita sudah mengenal Tuhan, menyerahkan hidup kita, Tuhan minta hendaklah hidupmu, hidup saudara dan saya tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia itu menggambarkan dan menceritakan bagaimana apapun yang menjadi ujian dan persoalan di dalam hidupmu, Tuhan minta engkau harus belajar. Sehingga setiap engkau mengalami masalah di waktu engkau mengenal pertama kali, dan ketika engkau sudah melalui perjalanan hidup, persoalan itu muncul lagi. Perlakuan di dalam hidup saudara dan saya, karena pengenalan yang sudah berbeda, yang sudah naik level di dalam Tuhan, penanganannya harus berbeda. Seperti contohnya, kenapa Ayub bisa bertahan? Saya mau katakan, kenapa Ayub bisa bertahan? Karena dia kenal yang namanya siapa Tuhannya. Meskipun Tuhan izinkan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, hartanya diambil, anak-anaknya diambil, bahkan dia diberikan sakit penyakit, dia tetap mau menomorsatukan Tuhan. Hidup menyerahkan nyawanya di dalam Tuhan. Karena Ayub sudah hidup di dalam pengenalan kepada Tuhan. Saudara, ketika engkau berkata, Tuhan ini aku, bentuklah aku. Saudara harus yakin, pembentukan Tuhan, pembentukan karakter hidup saudara dan saya harus melalui yang namanya masalah. Sebab tanpa masalah, saya mau katakan dari mimbar ini, tidak ada yang namanya kemuliaan. Sebab firman Tuhan berkata, di balik persoalan ada kemuliaan Tuhan. Tidak bisa kita minta kemuliaan, tidak bisa kita minta jawaban tanpa kita tahu itu yang namanya persoalan. Tidak mungkin kita bisa melihat, aku menerima mujizat kesembuhan tanpa kita sakit dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah makanya Tuhan minta saudara dan saya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Meskipun kalau saya boleh kasih tambah, hidup dalam
yang namanya persoalan. Hidup tetap di dalam Dia. Supaya kita saat kita melangkah, saat kita hari demi hari kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu indahnya hidup di dalam Tuhan. Tidak seperti Israel. Ketika Tuhan sudah memberikan mujizat keluar dari perbudakan di Mesir, orang-orang Israel ini tidak bertumbuh. Sehingga ketika masalah itu ada di depan mereka, mereka hanya marah dan marah. Mereka bahkan mengutuki Tuhan. Saudara, mereka hanya mau yang enak, yang menurut mata jasmani mereka enak. Kenapa Musa? Engkau harus membawa kami sampai sejauh ini. Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Sampai sedemikian. Mereka berpikir akan tamat hidup mereka ketika mereka ada di hadapan Laut Teberau. Mati aku. Itu yang dikatakan oleh mereka. Sampai mereka marah sama Musa. Mereka lupa akan apa yang sudah dilakukan. Mujizat demi mujizat. Bagaimana Tuhan sudah turunkan 10 tulah kepada Mesir untuk bisa membebaskan orang-orang Israel. Tapi mereka lupa. Karena mereka tidak hidup di dalam pengenalan yang lebih baik di dalam Tuhan. Mereka hanya mengenal Tuhan itu baik ketika berkat itu datang. Ketika semua dalam keadaan baik-baik, bagaimana dengan saudara dan saya? Biarlah hari ini kita boleh mengkoreksi diri. Apakah aku yang mau hanya yang baik saja? Yang tidak baik aku tidak mau. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana banyak tokoh itu sudah dibuat sesuatu yang secara jasmani tidak enak. Bagaimana ketika saya pernah nyampaikan tentang Saulus yang Tuhan pakai menjadi Paulus. Bahkan dengan pelayanan yang luar biasa menurut saya. Tuhan izinkan ada penyakit duri dalam daging. Kenapa Paulus gak protes? Karena memang Tuhan mau membentuk karakternya. Dia tidak protes, Tuhan aku sudah melayanimu, kenapa engkau izinkan ini? Tapi dia menerima dengan baik. Itulah yang namanya hidup tetap di dalam Tuhan. Ayat berikutnya kita akan baca, yaitu hidup penuh di dalam Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengenal, bukan hanya hidup tetap di dalam Tuhan. Hidup di dalam kepenuhan Allah berbicara tentang ayat 7, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau saudara perhatikan, kata-kata hendaklah selalu disebut Tuhan di dalam ayat ini. Hendaklah yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang berikutnya ayat 7 langsung dibuka dengan kata-kata hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Sebuah perumpamaan, seorang petani menanam dengan bibit pohon. Di tempat tanah yang sama, di tempat ladang yang sama. Cuma pemeliharaannya yang dibedakan. Petani ini mulai menanam bijinya. Biji pertama dimasukkan, biji kedua dimasukkan. Kemudian petani ini dikisahkan di cerita ini. Biji yang pertama itu setiap hari oleh petani ini disiram biji ini.
disiram setiap hari. Tetapi perlakuan berbeda dengan biji yang kedua. Petani ini menyiram, memang sama-sama menyiram. Cuma bedanya tidak setiap hari. Petani ini menyiram 2 hari sekali. Ketika dengan berjalannya waktu, dengan setiap petani ini menyiram setiap hari dengan bibit yang pertama, kemudian dengan bibit yang kedua menyiram 2 hari sekali. Kemudian mulai bertumbuh, biji ini menjadi pohon yang kecil, kemudian terus sampai agak besar. Kemudian dibuatlah percobaan oleh petani ini. Setelah dirasa akarnya sangat kuat, akarnya kuat untuk melihat seberapa kuatnya akar ini sudah mengakar dan ada di dalam tanah. Kemudian petani ini mulai mencoba mencabut pohon ini. Kurang dari 2 menit pohon pertama langsung tercabut. Kemudian petani ini datang ke bibit yang kedua yang sudah menjadi pohon juga. Dia coba dengan kekuatan yang sama. Dia coba. Dia membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bisa mencabut akar ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ceritakan kunci dari jawaban kisah ini. Yang pertama, bibit pertama ini dimanjakan oleh petani ini. Dia mendapatkan air yang cukup, makanan yang cukup. Setiap hari diberi air. Akhirnya apa? Karena dimanjakan, akar yang tumbuh itu sangat tercukupi dengan apa yang diberikan oleh petani. Sehingga akarnya itu cuma sedikit yang masuk ke tanah. Beda dengan bibit yang kedua. Karena airnya yang didapat dari petani ini sangat kurang. Mau tidak mau, akar ini harus mencari ke sumber yang lebih dalam. Ke sumber air supaya dia bisa bertumbuh. Kemudian karena kurang air, dia mencari sampai ke dalam. Dan akhirnya ketika percobaan itu dilakukan, itulah yang membedakannya. Terkadang saudara dan saya, Tuhan izinkan kita mengalami masalah dan persoalan hidup. Kita sering berteriak, Tuhan kenapa ini terjadi? Sebenarnya Tuhan itu ingin seperti kita menjadi bibit yang kedua. Berakar di dalam Dia. Bukan seperti bibit yang pertama. Yang begitu doa dijawab oleh Tuhan. Sehingga kita kurang berakar. Sehingga ketika masalah dan persoalan yang lebih besar datang dalam hidup kita, kita akhirnya mundur daripada Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi bibit yang kedua. Berakar di dalam Tuhan. Ayat ke-7 dibuka, hendaklah kamu, yaitu saudara dan saya, berakar di dalam Dia. Karena itu ketika ada masalah dan persoalan, saudara harus tetap haleluya. Puji nama Tuhan. Itu yang harus saudara katakan di dalam hidup saudara, hati saudara dan pikiran saudara. Karena justru di dalam persoalan inilah engkau, yaitu saudara dan saya, bisa belajar yang namanya berakar di dalam Tuhan. Ayat Mazmur 112 ayat yang ke-7. Untuk kita berakar di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka.
hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat 7 ini berkisah tentang bagaimana Daud bisa berkata, Daud tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana saudara dan saya, seperti hari ini kita belajar tentang kisahnya Daud. Kabar celaka tidak membuat Daud takut. Karena dia punya berkata, hatiku tetap penuh percaya kepada Tuhan. Untuk mengalahkan rasa takut itu, biarlah engkau percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga engkau berakar lebih dalam di dalam Tuhan. Sehingga ketika persoalan dan masalah itu datang di dalam hidup saudara dan saya, engkau bisa berkata, hatiku tetap penuh percaya kepadamu Tuhan. Aku akan melewati semuanya. Aku akan melihat kemuliaan-Mu di balik persoalanku. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya berakar di dalam Dia. Bukan hanya berakar, Tuhan inginkan dan dibangun di atas Dia. Dan dibangun di atas Dia. Saudara ingat perumpamaan sebuah rumah yang dibangun di atas pasir dan sebuah rumah yang dibangun di atas batu. Firman Tuhan berkata waktu itu, ketika hujan dan angin dan banjir datang, rusak dan hebatlah kerusakannya untuk rumah yang di atas pasir. Tetapi berbeda dengan rumah yang dibangun di atas batu. Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar. Bukan hanya berakar, engkau harus dibangun di atas batu. Dibangun di atas Dia. Dibangun di atas batu berbicara tentang batu penjuru Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika engkau punya pondasi yang kuat di dalam Tuhan, masalah dan persoalan boleh datang. Engkau akan melihat. Dan firman Tuhan berkata, orang banyak itu memang banyak, akan banyak persoalan. Tapi Tuhan berkata, Dia meluputkannya. Boleh persoalan, boleh masalah datang dalam hidup saudara dan saya. Tapi Dia Tuhan yang setia. Miliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan baca ayatnya Lukas 6 ayat 48. Dibangun di atas Dia, berbicara memiliki pondasi yang kuat. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Biarlah hidup saudara dan saya dibangun di atas Dia, dibangun di atas batu penjuru. Sehingga sesuai firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 48, ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Kalau saudara memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah tergoyahkan. Karena Yesus yang tidak tergoyahkan ada di dalam hidup saudara dan saya. Miliki pondasi yang kuat dan dibangun di atas Dia. Yang berikutnya,
selain hendaklah seharusnya kita berakar dan dibangun di atas Dia. Tuhan juga minta hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Tuhan berpesan hari ini, hendaklah kamu, yaitu saudara dan saya, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Miliki iman yang teguh, Tuhan minta. Miliki iman yang teguh, syaratnya apa? Kita baca bersama-sama di dalam Roma 10 ayat 17. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh yang diminta oleh Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh. Nama bertambah itu kalau satu harus menjadi dua. Kalau dua harus menjadi empat. Itu bertambah. Tapi kalau kau sudah punya satu terus hilang, itu namanya berkurang, saudara. Namanya bertambah di dalam hidup kita bersama Tuhan. Itu ada pelipat gandaan. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Caranya bagaimana untuk memiliki iman yang teguh? Roma 10 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, untuk memiliki iman yang teguh tidak sulit. Hanya Tuhan berbicara untuk memiliki iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Berita dunia? Bukan, saudara. Jangan pernah dengarkan berita-berita dunia. Berita-berita dunia pasti akan menyebabkan engkau takut, engkau gentar, engkau down. Dengarkanlah firman Allah. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan minta untuk kita hidup di dalam kepenuhan Tuhan, selain kita harus berakar dan terus dibangun di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan untuk kita bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada saudara dan saya. Dan untuk bisa mengembangkan untuk iman kita bertambah teguh, Tuhan minta dengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika kekhawatiran itu datang, ketakutan itu datang, engkau lawan dengan firman Tuhan. Ketika aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Dan ketika aku percaya kepada Tuhan, aku tidak takut. Jadi ketika iblis datang dengan menakut-nakuti, habislah engkau hari ini. Kamu gak akan ada pertolongan. Tuhan tidak melihat engkau lagi, tidak mau menolong. Kemudian engkau takut, engkau khawatir. Lawan dengan firman Tuhan apa yang kau sering dengar. Ketika aku takut, hai iblis, aku mau ngomong sama kamu. Ketika aku takut, aku ini percaya. Dan ketika aku percaya, aku tidak takut. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lawan intimidasi iblis di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Dan perkatakan dengan imanmu firman-firman Allah. Sehingga firman itu akan didengarkan setelinga jasmanimu. Dan ketika telinga jasmanimu mendengarkan firman itu, inilah yang terjadi di Roma 10 ayat 7. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara dikasih Tuhan, bertambah teguh di dalam iman
saudara dan saya harus sering dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bisa engkau dapatkan saat engkau bersaat teduh. Engkau bisa membaca firman melalui renungan-renungan harian. Engkau bisa mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang disampaikan. Engkau bisa juga mungkin Tuhan berbicara secara langsung di dalam hidup saudara dan saya. Asal satu, engkau membuka hati dan pikiranmu buat Tuhan. Dia akan berbicara penuh kepada saudara dan saya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan berikutnya, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya wow dengan ayat ini. Ternyata untuk hidup di dalam kepenuhan Tuhan, Tuhan minta hendaklah hatimu, hati saudara dan saya melimpah dengan syukur. Ternyata hidup dalam ucapan syukur senantiasa itu membuat saudara dan saya hidup dalam kepenuhan Allah. Kenapa? Karena dengan bersyukur engkau bisa mengalahkan kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. 1 Tawarik 16 ayat 34 berbunyi demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, Dia itu baik. Karena itu dikatakan sebelum tuh firman ini tuh dikatakan sebab Ia baik, itu kita dikatakan diminta bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Bukan hanya karena kita sudah dijawab masalah-masalah kita oleh Tuhan. Bukan, saudara. Karena Dia itu baik. Karena itu kita harus bersyukur. Dan bukan hanya Dia baik, tapi kasih setianya selama-lamanya buat saudara dan saya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persekutuan Doaku Menikasi baru saja merayakan 27 tahun bersama Tuhan. Meskipun banyak kita memasuki lembah kekelaman, tapi saya melihat pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan terutama tangannya tidak pernah lepas melalui persekutuan Doa Komunikasi. Dan saya sangat bangga, saya salah satu yang ada di dalam wadah persekutuan Doa Komunikasi. Bisa menyaksikan, bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja selama 27 tahun persekutuan doa ini boleh berdiri. Tuhan berkata, meskipun dalam lembah kekelaman, seperti Daud berkata, jangan takut. 27 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan dan kasih sayang Tuhan ada selalu di dalam persekutuan Doa Komunikasi. Dan saya percaya di tahun-tahun mendatang karya Tuhan, keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan lebih lagi di dalam persekutuan Doa Komunikasi. Karena itu saudara dan saya dimanapun engkau berada, hidup dengan ucapan syukur itu bisa membawa saudara dan saya hidup di dalam kepenuhan Allah. Kita baca ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal loh ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Tuhan minta bersyukur dalam segala hal. Bukan hanya bersyukur ketika Tuhan menjawab doa kita. Bukan ketika masalah kita sudah Tuhan berikan jawaban, bukan. Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya saat kita Tuhan izinkan dalam lembaga kekelaman, Tuhan minta saudara dan saya bersyukur. Itu yang akan membawa saudara dan saya hidup di dalam kepenuhan Tuhan. Yang berikutnya ayat 8, hati-hatilah peringatan. Ketika ayat 7 berkata tentang hendaklah apa yang harus saudara dan saya lakukan. Ayat 8 berbunyi peringatan buat saudara dan saya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 8 sebuah peringatan buat saudara dan saya. Hati-hati, berjaga-jaga, supaya jangan ada yang menawan saudara dan saya melalui ajaran-ajaran palsu. Kita baca bersama-sama di dalam Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Firman Tuhan Paulus di dalam Efesus 4 ayat 14 berbunyi, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Paulus berpesan, saudara harus bukan menjadi anak-anak terus, harus hidup, bertumbuh, dan terus hidup dalam kepenuhan Allah. Karena itu saudara, kita harus berjaga-jaga akan apa yang menjadi pengajaran-pengajaran palsu. Saudara yang dikasih Tuhan, 5 pokok yang sudah kita bahas hari ini untuk kita bisa terus bertumbuh, bukan menjadi anak-anak rohani terus, tetapi dewasa di dalam Tuhan dan melekat dan penuh di dalam kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama saya tadi ulang, kita harus berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, pondasi kita harus yang pondasi kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, miliki iman yang teguh. Yang keempat, hidup dalam ucapan syukur senantiasa. Dan yang kelima, jangan mau diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Sekarang saatnya engkau menyimpan dalam hati setiap saudara dan saya. Dan terlebih kita mau melakukannya. Sehingga kita mau dan bisa bertumbuh hidup di dalam kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Buat suara Tuhan yang boleh tersampaikan buat kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau boleh berbicara atas setiap kami. Itu tandanya Engkau masih sayang buat kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, inilah saat dan waktunya kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap melakukan firman-Mu. Sehingga ketika kami
dengar baik-baik dan melakukan dengan taat dan setia. Engkau Tuhan yang selalu berjanji berkat yang akan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya kuasa Roh-Mu akan terus berngiang-ngiang sehingga firman ini boleh terjadi di dalam hidup setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap melakukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua sobat terkasih yang segenap hati, yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.